Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Alfiansyah dengan NIM 231011089. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja saya, perizinan file sistem operasi Linux pada mata kuliah sistem operasi. Adapun distribusi Linux yang saya gunakan itu adalah Linux Mint versi Cinnamon, dan perintah dasar dalam terminal nanti itu ada seperti mkdir atau make directory, di mana mkdir ini atau make directory ini digunakan untuk membuat directory baru, dan perintah ini berguna untuk mengorganisasi file dalam sistem dengan menciptakan folder atau subdirectory sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada ls, di mana ls itu digunakan untuk menampilkan daftar file dan directory yang ada di dalam directory tertentu. Selanjutnya ada cd atau change directory, di mana change directory ini digunakan untuk berpindah atau menavigasi ke directory tertentu dalam sistem file. Perintah ini sangat penting untuk mengeksplorasi directory dan pengelolaan file di Linux. Selanjutnya ada sudo atau super user do yang digunakan untuk menjalankan perintah dengan hak akses administratif atau sebagai pengguna lain. Perintah ini memberikan akses sementara kepada pengguna untuk menjalankan tugas yang membutuhkan izin root atau pengguna lain tanpa harus masuk sebagai root. Nah, selanjutnya ada kategori perizinan file. Itu yang pertama ada R, di mana R ini adalah read atau melihat, di mana pengguna nanti bisa melihat. W adalah write atau menulis, di mana pengguna bisa menulis, dan X di mana pengguna bisa mengeksekusi. Perizinan yang diatur itu nanti ada user atau pengguna, group atau kelompok, dan pengguna lainnya. Nah, pengaturan hak akses yang pertama ada chown. Chown ini digunakan mengubah pemilik atau user group dari file atau directory, misalnya chown user.group spasi file.txt. Nah, ini nanti akan mengganti pemilik file txt menjadi user dan grupnya menjadi group. Selanjutnya ada chmod yang digunakan untuk mengubah perizinan akses pada perizinan akses atau directory, misalnya perintah chmod 755 file.txt. Nah, ini nanti akan memberikan akses seperti rwx untuk user, rx untuk grup, dan rx untuk pengguna lainnya. Selanjutnya ada chgrp yang digunakan untuk mengubah grup dari file atau directory, misalnya chgrp manager file.txt. Itu nanti akan menjadi grup file txt menjadi manager. Nah, selanjutnya ada pentingnya pengelolaan file dan perizinan. Dalam Linux, setiap file dan directory memiliki atribut perizinan yang menentukan siapa yang dapat membaca, menulis, atau mengeksekusinya. Pengaturan ini melibatkan 3 pengguna, pemilik, grup, dan lainnya. Pengelolaan perizinan yang baik mencegah akses tidak sah yang dapat mengakibatkan kebocoran data atau kerusakan sistem. Selain itu, pengelolaan file melalui terminal memungkinkan pengguna untuk mengotomatisasi tugas mengelola directory secara efisien dan menjalankan operasi lanjutan seperti pemindahan, penyalinan, atau penghapusan dengan perintah sederhana. Nah, ini adalah masalah yang sering pengguna dapatkan atau sering terjadi dalam pengelolaan perizinan file. Yang pertama ada kesalahan penetapan perizinan, di mana banyak pengguna yang sering memberikan izin yang terlalu longgar seperti menggunakan chmod 777 yang memungkinkan semua orang dapat membaca, menulis, dan
mengeksekusi file. Nah, hal ini dapat menyebabkan risiko keamanan seperti akses yang tidak sah atau modifikasi file oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya ada kesulitan memahami struktur persinan, di mana tidak semua pengguna itu dapat memahami cara kerja persinan file seperti read, write, dan eksekusi, atau hubungan antara pemilik, grup, dan pengguna lainnya, sehingga sering terjadi kesalahan konfigurasi yang dapat mengakibatkan file tidak dapat diakses atau digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada kegagalan menetapkan pemilik file dengan tepat, di mana di sini saat pengguna memindahkan atau mengubah file, kepemilikan file bisa berubah tanpa disengaja. Jika pemilik file tidak diatur dengan benar menggunakan perintah seperti chown, pengguna yang berwenang mungkin kehilangan akses file tersebut. Selanjutnya kurangnya audit dan pemantauan. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkah penerapannya. Pada langkah pertama, di mana kita ingin merekam dulu hasil dari terminal Linux kita, di mana kita membuat script session.log. Script session.log ini digunakan untuk merekam semua aktivitas terminal ke dalam sebuah file log bersama session.log. Saat perintah ini dijalankan, setiap input yang dimasukkan nanti oleh pengguna dan output yang dihasilkan terminal akan disimpan secara otomatis ke dalam file session.log. Nah, proses perekaman ini berlangsung hingga pengguna menghentikan nanti dengan mengetikkan perintah exit. Selanjutnya kita membuat direktori utama, di mana kita menggunakan perintah mkdir atau make directory dengan memasukkan nim 231011089, dan kemudian kita menggunakan perintah ls untuk melihat apakah folder atau direktori yang kita buat itu berhasil atau tidak. Nah, pada langkah selanjutnya kita membuat subdirectory di dalam folder atau direktori utama tadi yang kita buat, yang nim ini 231011089. Kita menambahkan subdirectory baru seperti tim 1, tim 2, tim 3, dan tim keseluruhan, yaitu tim share. Dan selanjutnya kita membuat grup pengguna, di mana menggunakan perintah sudo group add tim 1, tim 2, dan tim 3, dan grup add altim, di mana altim ini nanti seluruh tim bisa mengaksesnya. Ini adalah grup bersama. Nah, selanjutnya kita membuat pengguna dan kata sandi, di mana kita membuat pengguna dengan perintah sudo user add seperti Alfian, Naruto, Sasuke, dan Sakura. Dan kita juga menambahkan password kepada user yang telah kita buat. Dan langkah selanjutnya itu adalah menambahkan pengguna ke dalam grup, di mana menggunakan perintah sudo user mode min ag tim 1, tim 2, tim 3, di mana kita pada tim 1 kita menambahkan pengguna seperti Alfian dan Naruto, di tim 2 ada Sasuke, dan tim 3 ada Sakura. Selanjutnya kita melihat di sini ada penambahan pengguna ke dalam seluruh grup altim, di mana pengguna sini dapat di mana semua user dapat mengakses grup ini. Nah, pada langkah selanjutnya kita ingin menampilkan grup pengguna dan user, di mana kita bisa melihat sini tim 1 itu ada user Alfian dan Naruto, tim 2 ada Sasuke, tim 3 ada Sakura. Dan ini adalah grup altim yang bisa diakses oleh semua user Alfian, Naruto, Sakura, dan Sasuke.
Selanjutnya kita melihat daftar direktori dengan perintah ls-l, di mana ini kita melihat direktori atau format secara terperinci, di mana kita bisa lihat di sini ada drwx, rwx, r-x, di mana d itu adalah direktori, rwx, wxr, -x itu adalah izin akses untuk grup dan pengguna lainnya. 2 itu adalah hard link. Nah, pada langkah selanjutnya kita ingin mengatur kepemilikan direktori dan grupnya, di mana kita menggunakan perintah sudo chown.min, di mana min ini adalah user awal dari Linux kita, di mana tim 1 yang awal ini itu adalah direktori grup yang telah kita buat. Selanjutnya ini tim 1 ini adalah direktori yang telah kita buat di dalam folder nim tadi. Nah, kita bisa melihat sini tim 1 grup 1 ke grup 1, grup 2 ke direktori 2, grup 3 ke direktori 3. Dan selanjutnya kita lihat itu ada grup altim yang digunakan di dalam direktori share. Selanjutnya kita melihat kembali daftar direktorinya. Di sini kita bisa melihat direktori sini sudah berubah, tim 3, tim 2, tim 1, dan altim ini itu terkhusus untuk share, direktori share. Nah, selanjutnya kita bisa melihat kembali daftar direktori dengan perintah ls-l. Kita bisa melihat di sini pada user min ini sudah berubah, di mana min ini tinggal 1 user. Nah, ini adalah grup yang kita buat tadi, altim, tim 1, tim 2, tim 3, di mana altim itu penempatannya ada direktori share, tim 1 penempatannya direktori tim 1, dan begitu pun yang lainnya. Nah, selanjutnya kita mengubah izin akses kepemilikan, di mana kita menggunakan perintah sudo chmod di sini untuk mengubah izin akses kepemilikan, di mana 770 itu adalah 7 yang pertama itu adalah untuk user, di mana user itu dapat membaca, menulis, dan mengeksekusi. 7 yang kedua itu adalah grup, di mana dia juga dapat membaca, melihat, menulis, dan mengeksekusi. Dan 0 itu adalah hak akses kepada pengguna lainnya, di mana hak akses ini itu dibatasi. Itu kita terapkan kepada tim 1, tim 2, tim 3. Dan selanjutnya pada direktori kepemilikan bersama ini kita kasih 750. 750 ini tujuannya itu sama seperti yang di atas, tetapi diterapkan pada direktori share. Itu tujuannya adalah untuk memberikan penuh hak akses seperti membaca, menulis, dan mengeksekusi kepada pemilik grup. Selanjutnya ada chmod min r 750 pada home min, di mana min r ini adalah rekursif. Perintah itu ini berlaku untuk semua direktori seperti home min. Tujuannya adalah memberikan akses penuh kepada pemilik grup, hanya dapat membaca dan mengeksekusi file, dan pengguna lainnya itu tetap dibatasi dan tidak memiliki hak akses. Nah, pada langkah selanjutnya kita melihat kembali file directory dengan perintah ls-l, di mana kita bisa melihat di sini d itu adalah directory, rwx itu adalah pemilik directory atau user, rwx itu r-x itu adalah grup, ini adalah grup, dan mins ini kurang ini itu adalah
pengguna lain. Nah, pada langkah selanjutnya kita mengatur ulang min_r rekursif pada home min tadi, di mana kita mengubah rekursifnya itu menjadi 755. Hal ini diterapkan untuk mengubah akses direktori, di mana pemilik dapat mengakses sepenuhnya, baca, tulis, dan mengeksekusi. Sementara grup dan pengguna lain itu hanya dapat membaca dan mengeksekusi saja. Nah, setelah kita kembali akses perizinan melalui ls-l itu, kita sudah bisa melihat penggunanya sudah berubah, di mana drwxr itu, di mana d itu adalah direktori, rwx itu adalah pemilik, r-x itu adalah pengguna yang grup dan pengguna lain, dan 2 itu adalah hard link. Nah, selanjutnya ini ada kita menulis kembali perizinan yang awal. Hal ini dilakukan karena setiap direktori itu memiliki tujuan yang berbeda. Seperti direktori pertama, tim 1, tim 2, tim 3 diberikan akses kepada pemilik grup sehingga menggunakan mode izin 770. Direktori kedua itu menggunakan 750 karena ingin membatasi hak akses pengguna lain. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah penerapan, di mana kita melakukan pengujian akhir, di mana kita menggunakan perintah su. Su itu adalah perintah untuk login ke user, di mana kita memasukkan user yang telah kita buat tadi dan memasukkan passwordnya, dan menggunakan perintah ls untuk melihat direktori yang telah dibuat apakah direktori ini berhasil masuk, dan kita mencoba juga untuk masuk ke direktori lain apakah user yang telah kita buat ini memiliki batas akses atau tidak. Nah, pada gambar sini kita sudah berhasil menerapkan hal ini, di mana kita bisa melihat kita memasukkan user Alfian, kita masuk ke tim 1 itu memiliki hak akses. Nah, pada langkah masuk ke tim 2 itu kita tidak memiliki hak akses dan perizinan ditolak. Begitupun halnya apabila kita masuk ke tim 3. Tetapi apabila kita masuk ke tim share, directory share, itu kita berhasil. Begitupun dengan pengguna lainnya. Nah, setelah langkah ini kita menggunakan perintah exit 2 kali untuk menerapkan perizinan. Setelah kita menguji coba ini, kita menggunakan perintah exit untuk keluar dari direktori yang telah kita masuki ini, di mana kita menggunakan perintah exit 2 kali. Yang pertama untuk keluar, dan yang kedua untuk menyimpan untuk menyimpan rekaman aktivitas kita di terminal. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Adapun kesimpulannya, perizinan file di sistem operasi Linux adalah aspek penting dalam menjaga keamanan, efisiensi, dan integritas data. Dengan sistem perizinan berbasis pemilik, grup, dan pengguna lainnya ini, Linux memungkinkan pengaturan akses yang spesifik melalui izin baca, tulis, dan eksekusi. Pengelolaan yang tepat mencegah akses melalui izin baca, tulis, dan eksekusi. Pengelolaan yang tepat mencegah akses yang tidak sah, melindungi data sensitif, dan memastikan file hanya digunakan untuk pihak yang berwenang. Namun kesalahan konfigurasi seperti izin yang terlalu longgar atau langkah menerapkan pemilik file
dapat menimbulkan risiko keamanan atau gangguan operasional. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan kebijakan perizinan yang tepat, termasuk audit dan pemantauan rutin, sangat penting untuk menjaga kinerja dan keamanan sistem Linux. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya bawakan. Saya Andi Alfiansyah, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.